Pernah kepikiran nggak, kenapa cewek bisa nyimpen rahasia rapat banget? Kayak, meskipun dia lagi main hati sama orang lain, tetap aja kelihatan manis di depan pasangan resminya. Senyum masih sama, perhatian tetap ada, bahkan sesekali makin manja. Seolah nggak ada sesuatu yang berubah. Dan itu yang bikin banyak cowok bingung. Kok bisa ya cewek segitu lihainya? Kalau cowok yang main belakang, biasanya gampang banget kebaca. Baru nyimpen chat aja udah grogi. Nada suara berubah, tatapan jadi salah tingkah, kadang sampai kaku sendiri. Apalagi kalau lagi ketahuan bohong kecil. Udah jelas-jelas ada rasa panik yang nggak bisa ditutupin. Tapi cewek justru sebaliknya. Makin adem, makin lembut, makin penuh kasih sayang. Bukannya bikin curiga, justru bikin pasangannya semakin merasa nyaman. Padahal di balik itu, ada rahasia kecil yang sedang dijaga rapat-rapat. Rahasia itu bukan cuma tentang orang lain yang lagi deket sama dia. Kadang bahkan sekedar rasa bosan atau keinginan buat punya dunia sendiri yang nggak selalu harus dibagi sama pasangan. Cewek punya cara buat bikin semuanya tetap kelihatan baik-baik aja. Dari ekspresi wajah, nada suara, bahkan cara dia jalan atau ketawa, semua dikendalikan dengan rapi. Seolah udah ada skenario di kepalanya yang nggak boleh meleset sedikit pun. Banyak orang bilang, cewek itu penuh misteri. Tapi kalau dipikir lagi, misteri itu bukan datang tiba-tiba. Itu hasil dari latihan bertahun-tahun. Cewek terbiasa dari kecil buat jaga perasaan orang lain. Terbiasa berpikir sebelum ngomong. Terbiasa ngatur ekspresi biar nggak nyakitin orang lain. Jadi, ketika udah dewasa, kemampuan itu kebawa. Dan tanpa disadari, jadi senjata utama. Coba bayangin, ada seorang cewek yang lagi duduk bareng pasangannya di kafe. Pasangannya ngobrol tentang kerjaan, cerita panjang lebar soal masalah kantor. Cewek itu senyum, matanya fokus, sesekali angguk pelan, kasih respon manis. Dari luar kelihatan kayak cewek paling perhatian, paling sabar, paling sayang sama pasangannya. Padahal di dalam pikirannya, ada orang lain yang juga sering hadir. Orang lain yang ngasih dia perasaan berbeda. Tapi anehnya, pas dia duduk di situ, semua tersamarkan. Pasangannya nggak akan bisa nebak ada hal lain yang lagi berlangsung di balik senyum hangatnya. Sensualnya cewek ada di situ, bukan dari pakaian ketat atau gestur menggoda, tapi dari kemampuan buat bikin suasana tetap hangat, seolah nggak ada yang perlu dicurigai. Dari kelembutan yang justru bikin orang lain makin kerasa aman, dari caranya nyentuh lengan pasangan sambil senyum kecil, atau sekedar nanya, capek ya hari ini, dengan suara lembut. Itu yang bikin cowok lengah. Kalau cowok yang main di belakang, biasanya masih ke bawah suasana. Lagi chat sama orang lain, tiba-tiba ditanya pasangan, jawabannya suka salah tingkah. Entah terlalu cepat, terlalu defensif, atau justru terlalu berlebihan. Semua itu kebaca. Cowok jarang mikir jauh, mereka seringkali spontan. Sedangkan cewek, mereka udah terbiasa buat mikirin konsekuensi dari tiap kata. Makanya rahasia mereka jarang ketahuan, kecuali kalau mereka sendiri yang sengaja kasih celah. Di titik ini, banyak orang suka salah paham. Dikiranya cewek yang jago nyembunyin itu kejam, padahal nggak sesimpel itu. Kadang justru kemampuan itu dipakai buat hal baik, buat jaga hubungan tetap tenang meskipun hatinya lagi bergejolak. Misalnya cewek bisa aja lagi bete setengah mati, tapi tetap milih senyum biar pasangannya nggak kepikiran. Bisa aja dia lagi punya masalah pribadi, tapi nggak mau bikin cowoknya ikut stres. Dari situ, kelihatan jelas kalau kemampuan nyembunyiin sesuatu udah jadi bagian dari cara mereka bertahan. Tapi, emang nggak bisa dipungkiri, kemampuan itu juga bikin mereka bisa lebih lihai kalau lagi main hati. Dan itulah rahasia kecil yang nggak tercium. Cewek bisa tetap kelihatan utuh, tetap kelihatan penuh kasih, padahal ada hal besar yang lagi mereka simpan rapat-rapat. Banyak cerita nyata yang bisa jadi gambaran. Ada seorang teman yang cerita, dia baru tahu pacarnya selingkuh setelah 2 tahun. Bayangin, 2 tahun tanpa ada rasa curiga sedikit pun, pacarnya tetap perhatian, tetap sering kasih kejutan kecil, tetap sering ajak jalan. Bahkan kalau ada masalah, yang pertama kali jadi pendengar setia, ya pacarnya itu. Tapi ternyata, di balik semua itu, ada orang lain yang diam-diam hadir dalam hidupnya. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, dan kalau sampai bisa bertahan selama itu tanpa ketahuan, berarti ada keterampilan khusus yang gak semua orang punya. Keterampilan itu ada di detail kecil, kayak gimana cara mereka nyimpan chat. Cewek bisa aja ngobrol panjang lebar sama orang lain, tapi tahu kapan harus berhenti, kapan harus hapus jejak, dan kapan harus pasang ekspresi biasa aja. Sementara cowok sering kebablasan, chat nggak dihapus, atau gaya bicaranya tiba-tiba berubah. Begitu ditanya pasangan lagi chat sama siapa, mereka langsung salah tingkah. Dari situlah semua mulai ketahuan.
Beda sama cewek, mereka bisa bikin semuanya tetap terasa normal. Misalnya, ketika lagi ketemu pasangan resminya, mereka nggak akan kelihatan gelisah, justru makin mesra. Kadang mereka jadi lebih perhatian, lebih sering nanya kabar, lebih sering bikin pasangan merasa istimewa. Itu semacam alibi alami yang bikin pasangan nggak punya alasan buat curiga. Dan disitulah letak seni menyembunyikan. Kalau dipikir-pikir, ini ada hubungannya juga sama intuisi. Cewek punya intuisi yang kuat, bukan cuma soal nebak apa yang pasangan rasain, tapi juga kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Mereka tahu batas, mereka tahu gimana caranya tetap jaga keseimbangan biar nggak ketahuan. Intuisi itu semacam radar alami yang bikin mereka bisa mengatur langkah dengan rapi. Cowok seringkali cuma fokus sama tujuan akhirnya. Kalau lagi main hati, yang dipikirin cuma kesenangan sesaat. Makanya banyak dari mereka yang kepleset di tengah jalan. Cewek justru lebih tenang. Mereka bukan cuma mikirin apa yang lagi mereka rasain, tapi juga mikirin dampaknya. Makanya, meskipun mereka bisa aja salah, tapi cara mereka salah itu jauh lebih tersusun rapi. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, semua ini sebenarnya ada sisi sensualnya. Sensualitas yang bukan sekedar fisik, tapi lebih ke permainan emosi. Bayangin pasangan cowoknya pulang kerja, capek, lelah, mungkin lagi stres. Cowoknya nyambut dengan senyum hangat, bikinin teh, duduk deket sambil dengerin cerita. Cowoknya otomatis luluh. Di balik itu, ada rahasia kecil yang gak pernah tercium. Bukan karena cowoknya bodoh, tapi karena ceweknya tahu gimana bikin suasana tetap hangat. Itu sebabnya banyak orang bilang cewek itu susah ditebak. Kadang apa yang kelihatan gak selalu sama dengan apa yang dirasain. Senyum bisa berarti banyak hal. Sentuhan kecil bisa jadi sekedar formalitas. Bisa juga tanda sayang, bisa juga kamuflase. Dan semua itu tergantung gimana mereka memainkannya. Rahasia kecil ini kadang bikin cowok ngerasa takut kalau kebayang, tapi sekaligus kagum, karena ada daya tarik tersendiri di balik misteri itu. Sensual bukan berarti harus vulgar. Sensual bisa lahir dari tatapan tenang, dari suara lembut yang bikin hati adem, dari caranya mereka bisa jaga ekspresi meskipun lagi banyak yang dipikirin. Dan semua itu jadi bagian dari rahasia besar yang jarang bisa dipecahin. Kalau ditanya, kenapa rahasia kecil ini jarang tercium? Jawabannya simple. Karena cewek jago bikin cerita yang konsisten. Mereka bisa ngejalanin dua dunia tanpa bikin salah satunya retak. Mereka bisa jadi pasangan manis, sekaligus punya sisi lain yang gak semua orang tahu. Dan semua itu terjadi dengan begitu halus, sampai-sampai banyak cowok baru sadar ketika semuanya udah terlambat. Cewek itu punya bahasa tubuh yang licin banget. Bayangin deh, ketika dia lagi nakal, justru sikapnya di depan pasangan bisa makin lembut. Senyumnya lebih hangat, matanya lebih sayang, dan pelukannya lebih lama dari biasanya. Itu bikin cowoknya mikir, dia makin cinta sama aku. Padahal ada rahasia lain di balik pelukan itu. Bahasa tubuh cewek kayak kode rahasia. Mereka bisa bikin gerakan kecil yang punya makna besar. Misalnya, tatapan mata. Cewek punya tatapan yang bisa berubah-ubah tergantung siapa yang dihadepin, tapi selalu kelihatan tulus. Pasangan resminya akan ngerasa ditatap dengan penuh cinta, padahal dalam hati ada bagian yang lagi kepikiran orang lain. Hebatnya, tatapan itu tetap bikin cowok luluh karena caranya meyakinkan banget. Sensualitasnya ada di detail kecil. Tatapan mata yang penuh kasih, jemari yang pelan menggenggam tangan pasangan, cara bicara yang bikin pasangan merasa dibutuhkan. Semua itu jadi selimut tebal buat nutupin apa yang sebenarnya terjadi. Bahasa tubuh bukan sekedar gerakan, itu alat komunikasi paling tua yang manusia punya. Dan cewek dari dulu udah jago banget ngendaliin hal ini. Coba bayangin, adegan sederhana. Seorang cewek lagi duduk di samping cowoknya di ruang tamu. Cowoknya sibuk main game di ponsel, sedangkan dia tiba-tiba nyender pelan, meletakkan kepala di bahu. "Sayang, capek banget hari ini," katanya sambil menghela nafas kecil. Cowoknya langsung berhenti main, refleks meluk. Dari luar kelihatan kayak momen romantis biasa, tapi kalau diteliti, ada sesuatu yang berbeda. Pelukannya lebih lama, genggaman tangannya lebih erat, dan nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Itu bukan sekedar tanda sayang, tapi juga cara dia mengunci perhatian, memastikan cowoknya nggak mikir aneh-aneh. Disinilah cowok sering terkecoh. Karena yang mereka lihat adalah kelembutan, sementara yang sebenarnya terjadi bisa jadi sebaliknya. Cewek ngerti banget kalau bahasa tubuh itu lebih dipercaya daripada kata-kata. Kata-kata bisa diatur, bisa dimanipulasi. Tapi bahasa tubuh? Kalau nggak dilatih biasanya gampang kebaca.
Nah, bedanya, cewek udah terbiasa melatihnya sejak lama. Mereka tahu kapan harus senyum, kapan harus pura-pura terkejut, kapan harus kasih pelukan lebih hangat dari biasanya. Semua itu kayak pertunjukan kecil yang nggak pernah ketahuan kalau sebenarnya ada skrip di baliknya. Kalau cowok biasanya lebih kaku, lagi sembunyiin sesuatu, bahasa tubuh mereka justru bocor. Misalnya matanya nggak bisa fokus, suaranya datar, atau sikapnya tiba-tiba dingin. Cewek nggak begitu. Mereka justru mainnya halus. Mereka bisa ketawa lebih renyah, bisa bicara lebih manis, bisa nyentuh dengan penuh perhatian. Padahal dalam hatinya lagi ada orang lain yang juga hadir. Itu yang bikin bahasa tubuh cewek sering disebut menipu, tapi sekaligus memikat. Bahasa tubuh yang menipu ini sebenarnya bukan cuma buat nutupin hal besar kayak main hati. Kadang juga dipakai buat hal-hal kecil. Misalnya ketika cewek lagi kesel tapi nggak mau nunjukin. Dia tetap senyum, tetap ngobrol, tetap kasih tatapan lembut. Pasangan cowoknya nggak akan pernah tahu kalau di dalam hati ada ombak yang lagi bergejolak. Bahkan ketika mereka lagi nyimpen rahasia kecil, kayak nonton drama favorit diam-diam tanpa pasangan, bahasa tubuh tetap mereka jaga biar nggak ketahuan. Yang bikin unik, bahasa tubuh ini nggak selalu disadari. Banyak cewek yang lakuin semua itu secara alami, udah kebiasaan, kayak refleks. Jadi ketika mereka peluk lebih lama, ketika mereka ketawa sambil nyentuh lengan pasangan, itu semua jadi alat pertahanan diri. Bahasa tubuh itu jadi benteng, tapi juga jadi jembatan. Benteng untuk nutupin rahasia, jembatan untuk bikin pasangan merasa nyaman. Ada satu cerita menarik. Seorang cowok pernah curhat kalau pacarnya selalu kelihatan makin mesra justru di masa-masa dia ternyata lagi dekat dengan orang lain. Cowok itu bilang, gue bener-bener gak curiga sama sekali. Dia makin sering peluk gue, makin sering bilang kangen, makin sering bikin gue ngerasa penting. Gue kira dia lagi bener-bener jatuh cinta lagi sama gue. Ternyata gue salah total. Pelukan lebih lama, genggaman tangan lebih erat, bahkan cara dia menatap yang penuh kasih sayang. Semua itu ternyata topeng yang begitu rapih. Bahasa tubuh yang menipu, tapi bukan dalam arti jahat semata, lebih ke bentuk seni. Seni bagaimana menjaga keseimbangan biar rahasia nggak kecium. Kalau diperhatiin lebih dalam, ada semacam paradoks. Justru ketika cewek lagi nyimpen sesuatu, bahasa tubuhnya bisa lebih indah daripada biasanya. Seolah ada energi tambahan yang bikin semua gerakan jadi lebih lembut. Ada rasa bersalah kecil yang malah mendorong mereka buat lebih sayang di depan pasangan resminya. Rasa bersalah itu berubah jadi perhatian ekstra, berubah jadi tatapan hangat, berubah jadi sentuhan yang bikin cowok makin yakin kalau cintanya nggak berkurang. Disinilah letak sensualnya cewek. Sensualitas yang nggak sekedar soal penampilan, tapi soal cara mengendalikan suasana. Cara dia bikin cowok tenang, cara dia bikin cowok merasa dicintai. Bahasa tubuh jadi semacam tarian halus yang cuma bisa dinikmati kalau kita peka. Tapi ironisnya, kebanyakan cowok terlalu nyaman buat menyadarinya. Mereka lebih suka percaya kalau semua itu nyata, karena rasanya menyenangkan. Dan pada akhirnya, rahasia kecil itu tetap terkubur di balik pelukan hangat dan senyum lembut. Kalau kita tarik lebih jauh, bahasa tubuh ini punya daya tarik yang hampir nggak bisa ditolak. Bayangin, pasangan cowok pulang dalam keadaan lelah. Ceweknya nyambut dengan senyum, melangkah pelan mendekat, lalu meluk dari belakang sambil bisik. Aku kangen. Cowoknya langsung meleleh, semua capeknya hilang. Siapa yang bakal curiga di momen itu? Nggak ada, karena semua bahasa tubuhnya bilang, cinta. Padahal bisa aja itu cuma salah satu cara buat nutupin sesuatu. Bahasa tubuh yang menipu bukan berarti palsu. Kadang justru disitulah letak seni sebenarnya. Ada kehangatan yang nyata, tapi bercampur dengan rahasia yang nggak terucap. Ada perhatian tulus, tapi juga ada bagian hati yang sedang disembunyikan. Itulah kenapa cewek selalu punya pesona misterius. Mereka bisa jadi pelindung rahasia mereka sendiri dengan cara yang begitu lembut, begitu alami, sampai-sampai kita nggak sadar sedang dituntun masuk ke cerita yang udah mereka susun rapi. Kalau cowok selingkuh, biasanya yang dipikirin cuma fisik. Nggak semua sih, tapi seringkali yang kebayang hanya sebatas kesenangan sesaat. Begitu udah dapat apa yang diinginkan, entah perhatian, rasa penasaran, atau hal-hal yang lebih duniawi, mereka gampang banget kebaca. Karena fokusnya cenderung sempit, hanya pada satu titik, nggak mikirin jangka panjang. Tapi cewek beda. Mereka bisa nyelipin rasa, bisa main di level emosi, dan bikin suasana manis sama dua orang sekaligus tanpa bikin keduanya curiga.
Cewek jago banget ngatur kapan harus ngasih perhatian ke si A dan kapan harus manja sama si B. Yang satu dikasih ucapan lembut sebelum tidur, seolah dia yang paling penting dalam hidupnya. Yang lain tetap dikirimin pesan manis pagi hari, bikin merasa jadi orang pertama yang dipikirkan begitu bangun. Dari luar kelihatan kayak perhatian tulus, tapi sebenarnya itu strategi halus buat menjaga keseimbangan. Semacam seni membagi rasa, tanpa ada yang merasa kekurangan. Sensualnya cewek ada di permainan kata-kata. Nggak kasar, nggak blak-blakan, tapi sopan, halus, dan ngena di hati. Coba deh perhatiin. Cewek bisa banget bikin cowok ngerasa jadi pusat dunia hanya dengan kalimat sederhana. Misalnya, kamu jangan lupa makan ya, aku nggak mau kamu sakit. Kalimat yang kelihatan biasa, tapi ketika diucapkan dengan nada lembut, dengan emoji senyum kecil di chat, rasanya bisa bikin hati luluh. Cowok merasa dijagain, merasa disayangin, padahal bisa aja di jam berbeda, kalimat yang hampir sama juga dikirim ke orang lain. Bedanya cuma sedikit, mungkin kata-kata atau timing yang diatur biar nggak ketahuan. Tapi buat cowok, rasanya besar banget. Perhatian kecil kayak gitu bisa jadi hal besar buat cowok. Karena nggak semua orang mau repot-repot nanya udah makan apa belum, udah pulang kerja atau belum. Jadi ketika ada cewek yang melakukannya, otomatis bikin mereka merasa istimewa. Dan disitulah kekuatan permainan halus cewek bekerja. Mereka bisa bikin dua cowok merasa jadi satu-satunya, padahal sebenarnya sama-sama dapat posisi yang mirip. Permainan ini bukan sekadar trik. Ada unsur emosional yang bikin efeknya lebih kuat. Cewek tahu banget kalau cowok pada dasarnya butuh pengakuan, butuh diapresiasi, butuh dimanja. Jadi dengan kata-kata lembut yang sederhana, mereka bisa bikin cowok terlena. Dan bukan cuma itu, cewek bisa bikin kata-kata terasa hidup. Ada intonasi, ada pilihan kata, ada timing yang tepat. Misalnya kalau lagi malam, kata-katanya bisa lebih menenangkan. Aku seneng banget kamu ada di hidupku. Selamat tidur sayang. Kalau pagi, nada kalimatnya lebih ceria. Good morning, semoga harimu indah ya. Dari situ aja udah kelihatan jelas bagaimana kata-kata jadi senjata utama mereka. Kalau cowok biasanya sering lupa detail kayak gini. Chat malam sama pagi nadanya sama aja, atau bahkan cuma sekedar selamat pagi. Cewek lebih teliti. Mereka bisa bikin tiap pesan punya nuansa, sehingga yang baca ngerasa ada effort lebih. Padahal sebenarnya itu template yang bisa dipakai kedua orang berbeda. Bedanya cuma sedikit improvisasi, tapi buat cowok rasanya besar banget. Halusnya permainan ini bikin cowok nggak pernah curiga, karena mereka ngerasa nyaman, ngerasa dihargai, ngerasa dicintai. Cowok mana yang bakal mikir ceweknya bisa punya perhatian sebesar itu buat orang lain juga? Hampir nggak ada. Kebanyakan malah jadi tambah yakin kalau ceweknya setia. Ada satu kisah nyata yang sering diceritain di tongkrongan. Seorang cewek bisa pacaran sama dua cowok sekaligus selama lebih dari setahun. Dua-duanya merasa jadi prioritas. Kenapa bisa begitu? Karena cewek itu jago banget main perasaan dengan halus. Dia tahu kapan harus manja ke cowok pertama, kapan harus serius sama cowok kedua. Bahkan cara dia manggil masing-masing cowok dibuat berbeda, biar kerasa lebih personal. Yang satu dipanggil sayang, yang lain beb. Sekilas perbedaan kecil, tapi efeknya gede. Dua-duanya merasa punya panggilan spesial, padahal kenyataannya enggak. Cewek juga pinter banget mainin momen. Kalau tahu cowok A lagi stres, perhatian lebih banyak dicurahin ke dia, biar kerasa banget supportnya. Sementara cowok B tetap dapat pesan manis rutin, cukup buat bikin dia tenang. Semua teratur, semua seimbang. Dan lucunya, nggak ada yang merasa dicurangi. Main perasaan dengan halus juga bisa kelihatan dari cara mereka ngobrol. Cewek bisa bikin obrolan ringan jadi dalam banget. Kayak cuma ngomongin cuaca, tapi dibungkus dengan kata-kata manis. Hujan ya hari ini, aku jadi kepikiran kamu. Jangan lupa bawa jaket, nanti masuk angin. Sekilas cuma perhatian biasa, tapi coba deh bayangin, kalau kamu yang denger atau baca kalimat itu, hati langsung anget. Dan kalau itu dikasih ke dua orang berbeda, dua-duanya pasti sama-sama merasa jadi istimewa.
Cowok gampang terlena karena mereka nggak terbiasa dapat perhatian selembut itu. Mereka merasa spesial, merasa diutamakan, padahal bukan cuma mereka yang diperlakukan begitu. Itulah kehebatan permainan perasaan cewek. Nggak kasar, nggak blak-blakan, tapi sopan, halus, dan ngena di hati. Kalau dipikir-pikir ini kayak seni meracik rasa. Sama kayak masak. Bahan dasarnya sama, tapi bumbu dan timing yang beda bikin rasanya bisa berubah total. Cewek tahu kapan harus kasih perhatian lebih asin, lebih manis, atau lebih gurih. Dan cowok tinggal menikmati, tanpa sadar kalau resep itu juga dipakai di dapur lain. Di titik ini, permainan halus cewek terasa sensual bukan karena ada hal fisik, tapi karena ada daya tarik emosional yang kuat. Rasanya kayak dipeluk tanpa disentuh, kayak dimanja hanya lewat kata-kata. Dan justru itu yang bikin cowok seringkali nggak bisa berpaling. Karena mereka sudah terikat bukan cuma dengan tubuh, tapi dengan hati. Cewek punya intuisi yang kuat, hampir kayak radar yang otomatis nyala, begitu ada sesuatu yang berubah. Mereka bisa ngerasain kapan pasangan mulai curiga, kapan nada suara cowok berubah, kapan tatapan matanya beda, atau kapan sikapnya nggak seperti biasanya. Semua itu kebaca jelas di hati mereka, bahkan tanpa perlu dikasih tahu. Dan begitu intuisi itu bunyi, cewek langsung ganti strategi. Nggak perlu debat, nggak perlu pembelaan panjang. Cukup dengan kelembutan, semua mencair. Misalnya pasangan cowok tiba-tiba jadi lebih dingin. Chat yang biasanya cepat, sekarang agak lama dibalas. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai keluar. Kamu tadi kemana? Atau, lagi sama siapa? Buat banyak orang, itu tanda bahaya. Tapi buat cewek, itu alarm untuk langsung berubah sikap. Mereka bisa tiba-tiba jadi lebih perhatian, lebih sering nempel, lebih rajin kasih kabar. Bahkan bisa aja ngajak ngobrol topik random yang bikin cowok lupa sama kecurigaannya. Semua dilakukan dengan halus, tanpa kelihatan dipaksain. Sensualitasnya terasa justru di sini. Kelembutan cewek kayak senjata pamungkas yang nggak bisa ditolak. Sekali disentuh dengan manja, cowok bisa langsung luluh. Semua kecurigaan hilang, diganti perasaan, dia emang sayang banget sama aku. Padahal, di balik itu, ada rahasia yang tetap rapat tersimpan. Kelembutan ini bukan sekedar sikap. Ada detail-detail kecil yang bikin efeknya besar. Kayak cara cewek meletakkan tangannya di lengan cowok sambil senyum tipis. Atau, cara mereka tiba-tiba meluk dari belakang sambil bilang, aku kangen. Gimana cowok bisa terus curiga kalau disuguhi momen kayak gitu? Nggak bisa. Hatinya langsung luluh, pikirannya kembali percaya. Intuisi cewek juga bekerja di level percakapan. Misalnya, cowok udah hampir mau nyodorin pertanyaan yang bisa jadi jebakan. Cewek bisa cepat ngalihin dengan obrolan lain, bahkan kadang dibungkus dengan manja. Aku lihat tadi ada baju lucu di toko, nanti kita beli bareng ya? Atau, aku masakin makanan kesukaan kamu deh, biar kamu nggak marah-marah terus. Seketika suasana tegang berubah jadi hangat. Cowok yang tadinya udah siap curiga, malah balik ngerasa bersalah karena sempat mikir jelek. Dan anehnya, kelembutan ini nggak pernah gagal. Karena kelembutan cewek bukan cuma soal gerakan atau kata-kata, tapi juga soal energi. Ada aura hangat yang bikin cowok tenang, bikin pikirannya berhenti mencari-cari bukti. Justru, kelembutan itu kayak pelukan tak kasat mata, yang bilang, aku milikmu, aku setia. Padahal di balik itu, ada cerita lain yang sengaja disembunyikan. Kalau cowok biasanya kalau ketahuan, paniknya keburu kelihatan. Mereka buru-buru defensif, buru-buru nyari alasan. Dan justru disitulah mereka gampang kepergok. Cewek beda. Mereka bisa tetap tenang, bahkan tambah manis. Kalau ditanya, jawabannya nggak meledak, malah lembut. Kamu kenapa sih mikir yang aneh-aneh? Aku kan di sini sama kamu. Dengan nada lembut itu, cowok langsung luluh. Rasa curiganya sirna. Intuisi ini juga sering bikin cewek selalu satu langkah di depan. Mereka bisa tahu kapan harus hapus jejak, kapan harus berhenti komunikasi, kapan harus pura-pura sibuk sama hal lain. Semua diatur rapi tanpa perlu kelihatan panik. Sementara cowok sering kebablasan, cewek tahu kapan harus tarik rem. Dan kelembutan mereka jadi selimut yang menutupi semua jejak. Ada cerita nyata yang sering jadi bahan gosip di tongkrongan. Seorang cewek pernah hampir ketahuan karena pasangannya nemu chat asing di ponselnya. Cowoknya mulai curiga. Nadanya berubah, matanya sinis. Tapi cewek itu langsung peluk, nangis kecil sambil bilang,
Aku capek banget kalau kamu terus-terusan curiga gini. Aku kan gak pernah macem-macem. Aku cuma punya kamu. Air mata, kelembutan suara, genggaman tangan yang erat, semua bikin cowoknya langsung merasa bersalah. Chat itu pun jadi gak penting, karena cowoknya lebih sibuk nenangin pasangannya yang kelihatan rapuh. Padahal, justru itu bagian dari strategi intuisi. Intuisi cewek memang tajam. Mereka tahu kapan harus kelihatan rapuh, kapan harus kelihatan kuat. Kadang, kelembutan itu dipakai bukan cuma buat menutupi rahasia, tapi juga buat mengendalikan arah hubungan. Dengan kelembutan, cowok bisa diarahkan, bisa dibikin nyaman, bahkan bisa dijinakkan. Dan itulah kenapa kelembutan sering disebut senjata terselubung. Karena efeknya jauh lebih kuat daripada marah-marah atau ngotot. Sensualitas dalam kelembutan ini bukan berarti sesuatu yang vulgar. Justru karena halus, karena natural, karena tulus di permukaan, jadinya lebih ngena. Seorang cowok bisa kehilangan semua logikanya hanya karena senyum kecil atau karena bisikan lembut di telinga. Aku sayang kamu. Diucapkan dengan nada rendah dan tatapan tulus, bisa langsung mematikan semua kecurigaan yang tadi udah hampir meledak. Dan disitulah rahasia cewek selalu aman. Selama mereka tahu cara mainin intuisi dan kelembutan, nggak ada yang bisa nembus pertahanan itu. Karena lawan yang mereka hadapi bukan cuma logika cowok, tapi juga hatinya. Begitu hati cowok disentuh dengan manja, semua logika langsung padam. Mungkin ini terdengar menakutkan buat sebagian orang. Tapi di sisi lain, inilah daya tarik misterius cewek. Mereka bukan cuma jago bikin jatuh cinta, tapi juga jago bikin curiga hilang. Semua lewat intuisi yang tajam dan kelembutan yang natural. Rahasia bisa tetap tersimpan rapat, bahkan ketika posisinya udah di ujung tanduk. Akhirnya, kenapa cewek lebih jago? Karena mereka ngerti cara mainnya. Mereka paham ritme, tahu kapan harus jadi manis, kapan harus diem, kapan harus bikin pasangan merasa paling penting. Semua dijalani kayak permainan halus yang gak kelihatan sebagai permainan. Buat cowok, itu terasa alami, gak dibuat-buat. Padahal, ada perhitungan detail di baliknya. Cowok yang selingkuh sering banget ketahuan gara-gara nggak bisa ngontrol ekspresi. Baru simpen satu chat aja, udah kelihatan kikuk. Nada suaranya berubah, tatapannya nggak tenang, bahkan cara duduknya pun bisa bocorin rasa gelisah. Tapi cewek beda. Justru makin sensual, makin lembut, makin hangat. Bukannya bikin curiga, malah bikin pasangan makin yakin kalau cintanya besar. Permainan ini sering gak disadari bahkan oleh si cewek sendiri, karena udah jadi kebiasaan. Mereka terbiasa ngatur perasaan, terbiasa ngejaga ekspresi, terbiasa mikirin kata-kata sebelum keluar. Jadi, ketika harus nyimpan sesuatu, semua berjalan otomatis. Senyum tetap muncul, perhatian tetap diberikan, bahkan rasa manja justru meningkat. Semua itu bikin pasangan merasa aman, padahal ada sesuatu yang disembunyikan rapi. Kalau kita perhatiin lebih dalam, permainan ini bukan sekedar trik untuk menutupi rahasia. Lebih dari itu, permainan ini udah jadi bagian dari identitas. Cewek hidup dengan rasa. Mereka terbiasa nyambungin perasaan ke hal-hal kecil. Ketika mereka ngomong, ada intonasi yang penuh nuansa. Ketika mereka senyum, ada makna yang terasa lebih hangat. Ketika mereka diem, itu pun bisa jadi tanda sayang, tanda ngambek, atau tanda lagi mikir. Semua penuh lapisan, semua punya arti. Cowok seringkali lebih sederhana. Kalau mereka lagi senyum, ya artinya seneng. Kalau lagi diem, ya artinya kesel atau capek. Nggak ada banyak lapisan. Makanya, cowok lebih gampang dibaca. Dan kalau lagi main di belakang, lebih gampang juga kepergok. Cewek justru kebalikannya. Lapisan-lapisan itu jadi tameng sekaligus alat permainan. Pasangan nggak pernah bisa benar-benar nebak, karena setiap gerak, setiap kata bisa punya arti ganda. Ada satu contoh sederhana. Bayangin cewek lagi balas chat sambil senyum. Pasangannya nanya, kenapa senyum-senyum sendiri? Dia jawab dengan lembut, enggak, aku cuma baca meme lucu. Dan cowok percaya begitu aja, apalagi ditambah senyum manis yang bikin hati adem. Padahal, senyum itu bisa aja muncul karena ada pesan manis dari orang lain. Tapi siapa yang bisa bedain? Senyumnya sama, suaranya sama, ekspresinya sama. Justru disitulah permainan bekerja. Permainan ini juga terasa dari timing.
Cewek tahu kapan harus kirim pesan perhatian, kapan harus ngajak ketemu, kapan harus kasih kejutan kecil. Semuanya terukur, biar pasangan resminya tetap merasa jadi prioritas. Jadi, kalau suatu saat pasangan mulai curiga, dia bakal ingat semua perhatian itu. Lalu berpikir, nggak mungkin deh dia main belakan, dia terlalu sayang sama aku. Curiga pun hilang dengan sendirinya. Sensualitas cowok muncul bukan cuma dari fisik, tapi dari kehalusan cara mereka menjaga suasana. Mereka bisa bikin cowok ngerasa jadi pusat dunia hanya dengan kalimat sederhana. Aku seneng banget ada kamu. Kalimat itu bisa bikin cowok merasa aman, padahal bisa aja orang lain juga dengar kalimat serupa. Yang bikin permainan ini makin sulit ditebak adalah karena cewek nggak cuma pakai logika, mereka juga pakai rasa. Dan rasa itu jauh lebih susah dibaca. Rasa bikin mereka tahu kapan harus ngerem, kapan harus ngegas. Rasa juga bikin mereka bisa nyamain diri dengan suasana hati pasangan. Kalau cowok lagi senang, mereka ikut senang. Kalau cowok lagi down, mereka bisa jadi support system. Semua itu bikin cowok merasa dicintai dengan tulus. Dan siapa yang tega buat curiga kalau udah ngerasain perhatian kayak gitu? Permainan yang nggak disadari bikin cewek kayak punya dua wajah yang sama-sama manis. Di satu sisi, ada cinta dan kelembutan buat pasangannya. Di sisi lain, ada ruang rahasia yang tetap dijaga rapat. Dua dunia berjalan paralel, tapi nggak pernah saling bentrok. Karena semua dijalankan dengan ritme yang halus, lembut, dan penuh perhitungan rasa. Kalau cowok sering main dengan logika dan strategi sederhana, cewek main dengan hati yang penuh intuisi. Dan itulah kenapa kalau cewek selingkuh, susah banget ditebak. Karena mereka nggak cuma pintar nutupin jejak, tapi juga jago bikin cowok merasa aman. Rasanya kayak duduk di pelukan yang hangat, nyaman, damai, tanpa rasa curiga. Padahal, di balik itu, ada rahasia yang tetap tersimpan rapi.